walidha qala Tirmidzi inna hasanun uribun lan karena ikilah lan karena ikilah lan yarwihi an fulanin illa fulanun atau tafarrud. Qala ada sapa Tirmidzi innahu sutuni hadis awlama anna nabiyya ulama an sufiyata bisawiqin. Dau maksudnya menilai iku hasanun uribun, hadis hasan kang urib. Walal jamul lan ora tetep ora otomatis min tafarrudi wa'ilin saking oleh izinane Imam Wa'il bi hadis mazkur ani beni saking putrane Wa'il apa tafarrudu izinane Wa'il bi hadis mutlaqun hal yang mutlak. Faqad dzakara karena teman-teman nutur sahabat Daraqutni Imam Daraqutni fi ilalihi dalam kitab Ilali Daraqutni nutur annahu istune hadis awalama iku rawa ngritaken hadis awalama sapa Muhammadun Ibnu Sulti at-Tawazi kang bangsa Tawazi wawate Tawazi ku bimusannatin kalan tak kang den aktene loro foqiyatin kang iso dukur saten kang den petaken badal wawi niku dalam sasi wawu zayun utai zay mujamatun kang den naktuni siji ani Ibnu Uyainah saking Imam Ibnu Uyainah an Zaid bin Sa'din az-Zuhri qala disebut Daraqutni wala mitab alaihi an oraden kuatakan oraden dukung apa paling ngatasi hadis paling ngatasi hadis ngatasi hadis Wa'il, hadis Wa'il madhkur. Oleh karena sendirian tersebut maka Imam Tirmidzi berkata memvonis menilai hadis tentang walimah Rasulullah ketika menikahi Sofia itu adalah nilainya atau derajatnya hasan gharib karena sendirian. Wala ilzamu kemudian tidak otomatis karena Imam Wa'il itu sendirian punya hadis itu beriwayat dari putranya, tidak otomatis Wa'il itu sendirian punya hadis itu secara mutlak. Secara mutlak dibanding dengan yang lain ya sendirian juga tidak. Kenapa? Tidak otomatis seperti itu karena Imam Daraqutni di kitab Ilal beliau menerangkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Salt Tawazi dari Imam Sufyan bin Uyainah dari Zaid bin Sa'ad dari Imam Zuhri. Kemudian kata Imam Daraqutni hadis itu tidak didukung oleh sumber lain. Oleh hadis lain, bukan oleh hadis lain, oleh perawi yang lain. Wal mahfudzu utawi hadis mahfud itu jangan dimaknai. Utai hadis kang den reksa kurang tepat juga. Wal mahfudzu itu yang populernya. Yang banyak orang memiliki hadis itu maknanya mahfud. Wal mahfudzu utai kang mahfud ani Ibnu Uyainah iku an Ibnu Uyainah an Wa'il an ibnihi. Di atas kan enggak kan ada Ibnu Uyainah dari Zaid. Ini dari Ibnu Uyainah dari Wa'il an ibnihi. Warahun ngeriwayatkan hadis madhkur sapa jamaatun golongan ulama an Ibnu Uyainah saking Imam Sufyan bin Uyainah an Zuhri saking Imam Zuhri bila wasitatin kelawan tanpa perantara. Tanpa perantara artinya langsung. Faidatun nanti ku faidah. Laisa arana iku fi bin nisbati ma yaqdadi. Laisa fi afradi apa fi ifradi.
Ada kitab sekolah, Ifrad di kapi. Kitab sekolah ada. Laisa fi ifradil fardil muqayyadi. Orang no iku ing dalem ijinani hadis fardhi kang den qayyidi binisbatin kalang bangsa agen ila jadin khassatin maring arara kang tertentu. Apa ma barang yang tadi kana terapi apa ma al hukmah iku hukumi. Wa afrad berarti ini dhafiha. Berarti benar bukan ifrad tapi afrad. La sarana iku fi afradil fardhi. Ing dalam siji-sijine hadis fardhi. Al muqayyad den qayyidi binisbatin ajadil makhsusatin. Apa yaqdadil hukmah bidhafiha kalan dhaifi afrad. Min haitsu kaunuha saking dinggon den wilang-wilang apa anane afrad iku afradan hadis afrad. Bira-bira hadis afrad. Jadi sendirian hadis-hadis sendirian dari hadis fardhi yang diberi catatan penisbatan pada arah tertentu, ahli Basrah, ahli Mesir misalnya. Itu tidak ada sesuatu yang menuntut, yang menekan untuk memvonis hadis itu dhaif. Oh ini sendirian, ulama lain tidak punya, dhaif tidak juga. Dari sisi hadis itu sendirian, ulama lain enggak punya. Lakin idza kana tapi sekali ana apal qayyid iku binisbati kelan bangsa akan liriati sabati maring riwayat yang kang kumandel. Akaulim kaya dawe undang muhaddisin. Daw lam yarwi orang winataken ing hadis madkur sapa siqatun kang kumandel ila fulanun aing sapa fulanun fulan fa hukmuhu mongko te hukumi mongko tawe hukume mufrad al muqayyad bin nisbati li warid siqah iku qaribun bar min hukmil mufrad fardil mutlaq saking hukume hadis fardhi kang mutlak. Lianna riwayat ghairi siqati karena sedune riwayate kang ora kumandel iku kala riwayatin kaya ora riwayat. Uyundur fihi. Monggo den angen-angen apa fihi dalam urus siqah. Hal balaga temeka apa temeka sapa ghairi siqah rutbataman ing pangkate wong derajate wong yuk tabaru kang den wilang-wilang apa hadisihi kelan desiman aula utawa balaghah. Akan tetapi apabila catatan penisbatan pada riwayatnya orang yang terpercaya, misalnya ulama ahli hadis bilangnya begini, hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh seorang yang terpercaya kecuali hanya fulan-fulan, hanya fulan itu. Maka kalau begitu hukumnya hadis mufrad itu hampir sama dengan hadis mufrad yang mutlak. Hadis mufrad yang muqayyad itu hampir sama dengan statusnya hampir sama dengan hadis fardhu yang mutlak. Karena riwayatnya orang yang tidak terpercaya itu sama dengan tidak ada riwayat. Ya, seperti tidak ada riwayat. Jadi ada apa-apanya. Maka orang yang tidak terpercaya itu diteliti, dikaji, diselidiki dia itu. Apakah orang yang tidak terpercaya itu sampai pada derajat orang yang diakui hadisnya atau tidak sampai ke level itu. Wafil mufradi lain dalam hadis munfaridiyah. Dalam hadis kang ijen wafil munfaridi lan dan teliti mana yang dalam kang ijenan bi hadisin kana bil hadis hal barang apa tetumeka sapa munfarid rut bataman ing rupang kate wong yuhtajukan den gawe hujjah apa bi tafarrudi kan ijenane man amla ta ora.
Kemudian yang perlu dikaji lagi adalah orang yang sendirian punya hadis itu, ulama lain tidak punya. Diteliti, dikaji apakah orang yang sendirian punya hadis itu sampai pada derajat orang yang boleh dibuat hujjah kesendiriannya dari hebatnya, atau tidak bisa dibuat hujjah.